dulu pengertian dari bibliologi. Bibliologi berasal dari dua kata, yaitu biblio yang artinya kitab atau buku, dari kertas papirus, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Pada zaman Perjanjian Baru, kitab suci lazim disebut dengan Biblia atau graphe. Jadi, bibliologi adalah pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab. Perlu diketahui bahwa doktrin Alkitab berasal dari Alkitab dan para teolog mempelajari tentang itu. Pentingnya bibliologi. Bibliologi adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, dalam 2 Timotius 3 ayat 6, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis Alkitab jadi bukan rekayasa manusia, dalam ayatnya yang ke-20. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13, Roh Kudus mengajar penulis untuk memilih kata-kata. Jadi, pentingnya mempelajari bibliologi adalah untuk kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kemudian, proses eksistensi Alkitab. Pertama, pewahyuan. Dalam bahasa Yunani yaitu apokalipsis. Pernyataan dari apokalipto atau dibukakan. Dari apa yang dulu samar-samar atau tertutup, tidak terlihat jelas dalam bahasa Ibrani, ada padanan arti dari pengertian di atas yaitu gala, artinya telanjang. Dalam Keluaran 20 ayat 26, dalam Yesaya 53 ayat 1 dan 2 Samuel 7 ayat 27. Pernyataan itu adalah inisiatif Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata yang adalah inisiatif, alasan diri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah ciptaannya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11, Ulangan 29 ayat 29. Jadi, ketika berbicara tentang pewahyuan, kita harus menyadari bahwa wahyu adalah inisiatif Allah untuk menyatakan dirinya pada ciptaannya sehingga manusia dapat memahami kebenaran tentang Allah. Pertanyaannya, apakah manusia dengan segala kemampuan dengan hikmatnya bisa memahami atau mengetahui kebenaran Allah tanpa Allah menyatakan dirinya? Jawabannya adalah tidak. Karena sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah memahami keberadaan Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakan dirinya lewat wahyu umum diberikan kepada manusia supaya manusia sadar bahwa Allah itu ada. Tapi wahyu umum tidak membawa manusia kepada Allah. Maka dari itu Allah memberikan wahyu khusus lewat karya Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini sebagai firman yang hidup dan Alkitab sebagai firman yang tertulis. Hal ini dilakukan Allah supaya orang-orang dapat menerima keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Cara Allah menyampaikan wahyu khusus. Yang pertama yaitu percakapan langsung dalam Keluaran 19 ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua lewat perantaraan malaikat dalam Kejadian 18 ayat 19 dan Kejadian 9 ayat 21 sampai 27, Lukas 1 ayat 11 sampai 20, Lukas 26 sampai 27, Lukas 2 ayat 8 sampai 14, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 10. Kemudian melalui penglihatan Yohanes 6 ayat 1, kemudian lewat mimpi Kejadian 28 ayat 12, Matius 1 ayat 20, lewat binatang dalam Bilangan 22 ayat 28, kemudian lewat bisikan suara hati manusia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12, Mazmur 32 ayatnya yang ke-8, dan juga lewat teofani ataupun kristofani dalam Kejadian 30 ayat 24 sampai 30, Kejadian 48 ayat 16, Keluaran 3 ayat 2, 14 dan 9 dan ayat 19. Kemudian dalam undian
dalam kitab Yunus 1 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Jadi yang harus kita pahami adalah pewahyuan adalah cara Allah menyatakan dirinya pada manusia, apa itu melalui wahyu khusus maupun wahyu umum. Puji Tuhan, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.